Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya? Oke, alhamdulillah sehat. Sip. Oke, belum kita materi, kita berdoa dulu ya. Jadi untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Dandi ya. Jadi Dandi ini kemarin mendapatkan postes yang tertinggi. Beri plus untuk Dandi ya. Oke. Silakan Dandi maju pimpin doa ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Dandi ya. Saya presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa aja? Aisyah Zaki aja. Oh, dan Luna ya. Wah, berarti 3 ya. Jadi ini memang saat ini kan cuaca iklim saat ini tidak mendukung begitu ya. Jadi kemungkinan besar kita bisa ngedrop gitu ya, karena keadaan cuaca yang saat ini hujan terus menerus gitu ya. Jadi saya mohon nantinya kalian jaga kesehatan ya, agar belajar kalian ini bisa maksimal gitu ya. Oke. Jadi kita sepertinya harus yel dulu ini ya. Jadi kalau saya menyebutkan 11.5, kalian jawab kritis, kreatif, sukses, gitu ya. Kritis, kreatif, sukses, gitu ya. Oke, coba. 11.5. Kritis, kreatif, sukses. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi materi kita ini sekarang yaitu mengenai mitigasi dan adaptasi bencana alam gitu ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai keadaan keanekaragaman hayati. Masih ingat keanekaragaman hayati apa saja yang kita pelajari? Yang biosfer. Jadi ada tentang hewan. Betul, persebaran fauna ya. Terus flora gitu ya. Kalau flora ada gurun ya. Kalau yang fauna ada Indonesia ini yaitu tentang Australis gitu ya. Jadi lupa ya, karena itu sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah memasuki di semester genap. Jadi nanti mohon dipelajari lagi. Oke? Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita masuk di kurikulum Merdeka gitu ya. Yaitu ada CP dan ada PP ya. Nah, CP itu ada 2, keterampilan proses dan keterampilan konsep. Nah, sekarang kita masuk pada kebencanaan dan lingkungan hidup gitu ya. Nah, pertemuan berikutnya ya, untuk bulan-bulan berikutnya di semester genap ini ada 2 bab ya, yaitu kebencanaan dan tentang lingkungan hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ya, hari ini kita mempelajari peserta didik dapat menjelaskan jenis dan karakteristik dari bencana alam, gitu ya. Oke, nah ini yang kita pelajari selama kemungkinan 3 bulan ke depan, yaitu mengenai
pengertian dari bencana, ya, terus jenis dan karakteristik bencana, persebaran bencana alam di Indonesia, mitigasi dan adaptasi di Indonesia, ya, dan kelembagaan penanggulangan bencana. Oke, itu ya. Oke, saya tunjukkan ini ada sebuah gambar apa? Ya, fenomena gunung meletus, ya. Ada yang mungkin bisa mendeskripsikan gambar ini? Angkat tangan. Kalian di atas sendiri itu gambar tentang, ya, silakan. Kondisi perumahan yang sudah rusak. Karena apa? Terdampak gunung meletus, betul, 100, ya. Jadi bisa dilihat di situ ya, ada korban yang dibawa oleh penolong gitu ya, dari tim SAR gitu ya. Kalau yang bawah, ya dari ada fenomena gempa gitu ya. Kalau yang ini, ya, nah ini Merapi ya. Jadi ada pesan dari Merapi. Nah, yang artinya bahwa Merapi itu ya tidak bersalah gitu ya. Jadi dia lah karena memang jalur dari lavanya ya di situ-situ saja gitu ya. Jadi apapun yang menghambat lava, apapun yang menghambat dari wedus gembel gitu ya, ya, apa saja pasti akan diterjang. Permukiman yang ada di situ ya diterjang. Orang-orang yang ada di situ ya diterjang, begitu ya. Akan saya tampilkan sebuah video ya mengenai salah satu bencana alam, yaitu tsunami. Ya, ini saya ambil dari YouTube. Silakan disimak ya. Sejak zaman dahulu, kepulauan di Nusantara sudah terkenal sebagai biangnya gempa bumi. Sekilas info, dari 171 negara, Indonesia ranking 36 negara paling rawan bencana sedunia. Bahkan di 2004 kalau ingat, salah satu gempa terdahsyat sepanjang sejarah mengguncang Aceh dan sekitarnya lalu memicu tsunami raksasa. Kira-kira mungkin gak ya bencana laut segede ini bisa terjadi lagi di masa depan? Atau malah lebih parah lagi? Sayangnya, jawabannya sangat-sangat mungkin. Karena Indonesia bukan cuma terletak di satu, tapi dua jalur gempa paling aktif di dunia. Sebagai negara di zona cincin api, Indonesia dijejali berderet-deret gunung api yang bukan cuma di darat, tapi juga di laut. Dahulu kala, zona cincin api ini terbentuk di titik ngumpulnya aneka lempeng bumi. Lempeng-lempeng ini bisa saling bertumbukan, menjauh, atau bergesekan satu sama lain, dan di perbatasan antar lempeng ada banyak patahan yang terus-terusan bergeser dan bergerak. Pergerakan lempeng tektonik inilah yang biasanya jadi penyebab gempa. Lalu setelah 2004 ada beberapa gempa besar yang sudah menggoyang pantai barat Sumatera. Cuma kali ini penyebab gempanya terlalu kompleks sampai-sampai peneliti dari bidang berbeda pada ngotot dengan pendapat masing-masing. Nah, melalui beberapa ekspedisi ilmiah, para peneliti akhirnya mampu menemukan bahwa gempa 2012 ternyata bersumber dari sebuah cekungan purba. Sementara gempa 2010 bersumber dari sebuah celah di Sunda Megatrust yang disebut sebagai Mentawai Gap. Memangnya apa sih yang spesial dari celah ini? Gampangnya, Mentawai Gap ini menyimpan energi super dahsyat yang belum pernah dilepaskan selama berabad-abad. Saat ini celah Mentawai udah penuh dengan retakan. Kalau suatu saat nanti jebol, bisa kebayang nggak sih sebesar apa gempa yang bakal dihasilkan? Dan data-data penting tentang tektonik laut ini bisa kita dapat dari penelitian langsung di tengah laut, yang hanya bisa terlaksana lewat kapal penelitian seperti Marion Dufresne. Di kapal istimewa ini, para peneliti bisa memakai alat-alat canggih untuk mengambil sampel, memetakan keadaan, dan membuat survei seismik atau semacam dalam tanda kutip meronsen dasar laut buat mengamati lapisan endapan. Dan melalui pengamatan ini, kita jadi lebih paham dengan struktur sumber gempa. Pengetahuan ini juga bakal membantu kita mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami di masa depan. Jadi, kalau bencana seperti tsunami Aceh terjadi lagi, kita bakal lebih siap menghadapinya. Dan seperti biasa, terima kasih.
dari video tadi, ya, mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin. Iya, Raihan. Itu karena bahwa tsunami itu disebabkan karena adanya pergerakan lempeng di dasar laut. Nah, pertanyaan saya, apakah tsunami itu disebabkan oleh keadaan cuaca dan iklim juga, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Beri applause untuk Rehan ya. Oke. Jadi yang kita tahu selama ini itu bahwa tsunami itu penyebabnya berasal dari tenaga endogen, seisme yang terjadi di dasar laut. Jadi penunjaman antar lempeng gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah penyebab cuaca dan iklim itu bisa terjadi Pak untuk terjadinya tsunami ya. Jadi jawabannya adalah bisa gitu ya. Jadi ada salah satu suatu waktu gitu ya di daerah Jepang ya, di daerah Amerika Selatan ya, ditemukan tsunami gitu ya. Tetapi penyebabnya bukan karena penunjaman lempeng ya, tapi berdasarkan adanya gelombang pasang gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan meteo tsunami. Ya. Jadi meteo itu artinya kalau di ilmu geografi ada ilmu meteorologi gitu ya. Yaitu artinya benda-benda langit. Jadi penyebabnya karena saat pasang itu terjadi pada saat malam hari gitu ya. Perubahan iklim itu sangat nyata gitu ya. Jadi langsung gelombang itu sangat tinggi mencapai 1,6 meter gitu ya. Jadi gelombangnya itu bisa sampai 1,6 meter. Nah, ini jadi ya sebenarnya tidak terlalu tinggi juga ya kalau di tsunami yang asli benar-benar dari tenaga endogen. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Oke. Berikutnya kalau tidak ada kita diskusi ya, diskusi kelompok. Oke, ya. Jadi ini pembagian kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi pembagian ini berdasarkan hasil post-test yang kemarin gitu ya. Jadi silakan sekarang membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Dua aja. Oke, ya apa ya. Nanti gantian ya, sama Raflin ya. Oke, ya. Jadi untuk diskusi kelompok ya, ini saya sudah mempersiapkan LKPD ya yang harus kalian isi. Jadi minta tolong saya tuh bagikan satu-satu ya.
Oke, jadi nanti yang dipresentasikan ya, di situ sudah saya buat yang maju ya. Di situ di LKPD itu ada 5 soal ya. Oke, di situ ada 5 soal. Sudah saya bagi per kelompok itu ya. Jadi nanti yang mempresentasikan yang pertama kali maju itu kelompok 1 membaca nomor sini ya, membaca nomor 1. Terus yang kedua itu kelompok 4. Kelompok 4 mana? Oke, kelompok 4 itu baca nomor 2 ya. Terus berikutnya kelompok 6. Ya, sini apa ada urutannya ya. Jadi yang kelompok 6 nanti baca nomor 3 ya. Terus kelompok 2 itu baca nomor 4. Kelompok 5 itu membaca nomor 5BC. Ya, kelompok 3 baca nomor 5A. 5A berarti cuma satu soal aja. Ya, yang perubahan iklim itu ya. Oke, sudah saya bagikan LKPD-nya ya. Jadi silakan kalian berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD itu ya. Jadi nanti silakan setelah diskusi langsung bisa dikumpulkan melalui kalian sudah bisa men-scan kode itu ya, QR code. Nah, itu untuk mengumpulkan tugasnya ya. Terus sumber belajar juga sudah saya berikan di halaman terakhir ya. Jadi kalian juga bisa men-scan QR code-nya di LKPD-nya masing-masing. Oke. Kenapa? Iya, bawa aja. Oh, di sini aja, di tempat aja. Jadi ini sampai ini di depan aja enaknya. Di depan aja. Oke, jadi di kelompok itu tentukan ya ketua, ya, terus notulen, yang presentasi, ya. Jadi nanti yang presentasi ke depan saja, ya, ke depan saja. Kenapa? Nomor 2 itu ini ya, betul. Kenapa? Dibaca semua aja. Gak usah 3 aja. Yes.
Tadi saya itu bertanya nih, Pak, ke kelompok 6. Nanti bertanya. Nanti dia habis menjelaskan, saya langsung bertanya dulu. Betul. Oh gitu. Harus langsung dijawab nanti sama kelompok. Oh gitu. Yang ini berarti saya presentasi gitu. Presentasinya di LKPD ini. Jadi kalian baca 5 BC. Jadi yang dibaca, nah ini. Set. Oke. Oh bisa dia bersih. Gitu ya. Oke. Gimana? Kelompok 2 aman ya? Aman. Jadi nanti yang kolom-kolom itu silakan diisi berdasarkan pertanyaannya. Ya. Jadi nanti kalian membaca nomor berapa? Nomor 4 ya. Jadi itu kalian diskusikan ya. Pokoknya harus jawaban sedetail mungkin. Oke ya. Gimana? Kalian kelompok 6 itu nanti mempresentasikan nomor 3. Oke. Jadi nanti yang dibaca ini ya ini sampai sini sajalah. Itu langsung jawabannya Langsung jawabannya. adanya Iya. Oke. Betul. Sampai 10 aja ya. Terus kolom-kolomnya yaitu juga yang lain juga di itu ya. Diperhatikan saja. Diamati aja. Jadi nanti kalian maju dulu ya. Terus ada pertanyaan dari yang lain. Nah, terus nanti kalian jawab di Dari pembahasan di sini. Amin kelompok 4. Tapi di sini ada amin. Untuk kelompok 2. Iya ya. Ini Itu kelompok 2 sendiri, berarti dia ngasih pertanyaan ke kelompoknya dia sendiri. Ya tuker aja deh kalau ini. Amin yang tanya. Iya betul. Udah nanya. Oke, gitu ya. Oke, sudah ya. Oke, silakan. Sudah semua ini mengerjakan? Sudah ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Identifikasilah pada di bawah ini oleh masalah fakta bicara. Berdasarkan dari atas, definisikan dapat dari sebuah perkara pada tahun di bawah ini. Jawaban kami adalah peristiwa yang terjadi pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekonomi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermanfaat sehingga memerlukan bantuan yang luar biasa dari pihak pihak. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang panjang dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau alam maupun faktor manusia.
sehingga mengakibatkan timbangan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kemudian secara benda dan dampak ekologis. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana pandangan konsep bencana dengan pendekatan suku-suku yang ada di Indonesia? Apakah ada terdapat nilai yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Oke, mungkin didiskusikan dulu. Saya izin menjawab. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terkait hal ini, konsep bencana berdasarkan penjelasan suku merupakan termasuk dalam kearifan lokal. Misalnya masyarakat sendiri telah mengklasifikasikan bencana yang terjadi serta mendapatkan jumlah hal. Misalnya bencana yang tidak terduga seperti bencana gempa bumi dan tsunami. Masyarakat Bali juga menilai bahwa bencana yang terjadi disebabkan akibat human error atau termasuk kesalahan manusia seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan lainnya. Dua cara bagi masyarakat Bali dalam mengantisipasi hal tersebut, yakni upaya skala dan skala. Upaya unsur skala dalam hal ini dari masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pengerusakan terhadap alam semesta sehingga berpotensi terjadi bencana. Di sini masyarakat Bali diimbau dan diberlakukan secara ketat serta didukung oleh aturan adat dengan adanya sejumlah sanksi adat bagi yang melanggar. Sementara unsur niskala umumnya ditempuh oleh masyarakat Bali dengan melakukan sarana upacara keagamaan sehingga bencana tidak terulang lagi. Berikut pemohon keselamatan bagi masyarakat sekitar. Apakah bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Oke, cukup. Beri aplaus untuk kelompok satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya. Berikutnya, ada yang mau maju? Oke, kelompok 4 silakan. Dua anak. Dua anak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu apabila tabel tentang jenis dan karakteristik bencana di bawah ini dengan benar. Jadi bencana yang pertama itu tanah longsor. Karakteristiknya yang pertama itu tanah longsor. Karakteristiknya itu gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada bagian yang miring. Dapat terjadi secara tiba-tiba atau tidak terjadi prediksi. Dapat menghancurkan bangunan, jalan, dan peralatan umum lainnya. Selain itu disebabkan karena gempa dan lereng yang sudah putus. Yang kedua yaitu gempa bumi. Karakteristiknya yaitu berguncangnya lapisan kulit bumi. Gempa bumi juga tidak bisa kita prediksi dan terdapat gempa bumi tektonik dan vulkanik. Yang lain disebabkan oleh gempa bumi adalah kerusakan bangunan dan korban jiwa. Yang ketiga ada erupsi gunung meletus. Karakteristiknya memiliki lava dimudahkan jika Nafas dulu, nafas dulu. Pergantian pemain. Lanjut. Yang ketiga memiliki lava material yang digunakan hingga ribuan meter kubik ke udara, memiliki fenomena dan memiliki erupsi. Yang keempat, banjir. Biasanya banjir sering terjadi pada musim hujan dan banjir dapat berlangsung lambat maupun cepat, yaitu seperti banjir bandang. Yang kelima, angin topan, bertumbuhnya udara panas hingga pertumbuhan awan atau awan menyebabkan gerak di langit ada putih yang membentuk segerombolan berlapis-lapis secara singkat.
Baik, itu merupakan hasil penelitian dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara keadaan dan sekitar angin yang terjadi daratan maupun di perairan? Sejauh siklon, tornado, puting beliung, dan waterspout sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Namun demikian, ukuran diameter tornado, puting beliung, dan waterspout sama-sama berkisar pada ratusan meter, sedangkan ukuran diameter siklon dapat mencapai ratusan kilometer. Tornado terjadi di atas daratan, sedangkan siklon tropis terjadi di atas lautan yang luas. Kemudian siklon tropis yang memasuki daratan akan melemah dan kemudian mati. Puting beliung merupakan sebuah lokal untuk tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Dan waterspout merupakan tornado yang terjadi di atas perairan, dapat berubah danau maupun laut. Apakah jawaban yang saya pakai sudah? Oh. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, Sudah cukup? Oke, beri aplaus ya. Oke, silakan duduk. Oke, jadi gitu ya. Jadi ketidakstabilan dari cuaca, suhu ya, itu bisa menyebabkan angin topan gitu ya, angin puting beliung, angin tornado gitu ya. Nah, tetapi ada perbedaan ya. Ada yang di air itu namanya water spot ya. Kalau yang di daratan ya, yang biasa kita sebut dengan angin lokal gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan-kerusakan yang pada saat pergantian musim, sepertinya seperti itu gitu ya. Oke, berikutnya ada yang ingin maju, kelompok yang lain? Oke, silakan kelompok 6 ya. Lima aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari perwakilan dari kelompok 6 mau membacakan tentang nomor 3. Saya ingin cocokkan pertanyaan dan jawaban di dalam bawah ini. Pertanyaan pertama, adanya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi daratan. Jadi jawabannya adalah yang ini, banjir. Nomor 2, gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh suatu tenaga dari lautan. Jadi jawabannya yang L, tsunami. Untuk yang nomor 3, gerakan permukaan bumi yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan tidak dapat diprediksi. Jadi jawabannya adalah kan bumi. Untuk yang nomor 4, turunnya hujan selama 4 jam dengan intensitas tinggi dan terjadinya pergerakan massa tanah. Jawabannya adalah F, tanah longsor. Untuk yang nomor 5, proses penyipisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kenapa? Untuk nomor 5, proses penyipisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Jadi jawabannya adalah M, abrasi. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Bagaimana mekanisme suatu peristiwa menjadi sebuah satu kejadian yang luar biasa? Kejadian luar biasa terjadi saat timbulnya atau tingkatnya kejadian kesakitan bahkan kematian yang berperan secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan adanya dampak yang pada nyawa. Oke, baik. Apakah udah benar jawabannya? Oke.
Pertanyaan lagi mungkin? Tidak. Oke. Ada mau ditambahkan jawabannya? Sudah. Oke, beri applause ya untuk kelompok 6. Waalaikumsalam. Oke ya, tadi ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kita selama ini kan tidak tahu dari status fenomena yang luar biasa, gitu ya. Kalau di situ apa? Yang itu tadi? Fenomena luar biasa. Iya, kejadian luar biasa ya, atau yang biasanya disingkat itu KLB. Ya, jadi KLB itu salah satu status dari suatu fenomena ya. Jadi misalnya di satu desa gitu ya, tiba-tiba ada yang kena muntaber gitu ya. Jadi satu desa itu ada muntaber yang sangat kritis gitu ya. Jadi akhirnya puskesmas masuk, rumah sakit masuk ya. Nah ini kalau terjadi di seluruh desa, nah itu akan dinaikkan statusnya menjadi KLB gitu ya. Jadi satu fenomena ya, dan ada kejadian yang luar biasa, mungkin dia meninggal, nah itu dijadikan KLB gitu ya. Oke. Berikutnya kelompok yang belum, kelompok siapa? Yang belum, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 akan membacakan soal merupakan. Setelah mengetahui jenis bencana dan karakteristiknya, saya berbagi bencana dan mengkomentarkan jenis bencana berdasarkan risetnya. Nah, di sini itu bencana itu menjadi dari beragam. Yang pertama bencana alam. Nah, jenis bencana alam ini ada banyak. Pertama itu gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, angin, puting beliung, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan tanah longsor. Yang kedua, ada bencana non alam, yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, yaitu bencana sosial. Di sini yang termasuk adalah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, sabotase, dan teror. Ada yang menanyakan mengenai soal masyarakat? Oke, silakan. Kenapa penyakit termasuk di dalam bencana non alam? Padahal tidak tahu bahwa penyakit terjadi karena adanya pengaruh alam dalam Baik, kami izin menjawab. Bahwa penyakit termasuk ke dalam bencana non alam dikarenakan penularan dari orang ke orang, bukan dari alam ke orang. Karena penyakit menular melalui cairan tubuh, air liur, atau cairan pernapasan lainnya, atau jet droplet, atau sentuhan pada area tubuh yang terkontaminasi virus. Bersin, batuk, berbicara, bahkan tertawa adalah beberapa cara virus atau bakteri keluar dan berpindah ke orang sehat lainnya. Sudah cukup kami? Ada pertanyaan lagi? Oke, yang lain mungkin? Tidak ada? Cukup? Oke, beri applause ya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya ini ya? Silakan. Oh, bukan 2 ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang A, yaitu saat ini perubahan iklim sangat banyak terjadi. Dampaknya bagi aktivitas manusia sangat signifikan saat ini.
Jelaskan hubungan perubahan iklim dengan bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi, perubahan iklim global diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer bumi sebagai efek rumah kaca atau greenhouse, kegiatan industri, pemanfaatan sumber daya minyak bumi dan batu bara, serta kebakaran hutan sebagai penyumbang emisi gas CO2 terbesar di dunia yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan dan tata guna lahan atau land use. Karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang diterima dengan energi yang dilepaskan ke udara dan terjadi perubahan tatanan pada atmosfer sehingga dapat mempengaruhi siklus menjadi tidak seimbang di alam, akibatnya terjadi perubahan temperatur yang signifikan di atmosfer. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim di dunia menjadi tidak stabil. Apabila pemanasan global terus bertambah setiap tahunnya, dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kecepatan ancaman yang seperti badai siklon tropis, air panas, dan banjir. Kenaikan temperatur ekstrim, tsunami, dengan dan lainnya yang dapat menimbulkan risiko bencana pada sistem ekologis. Jadi apakah ada pertanyaan? Oke, saya izin mau menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi begini saja. Masalah jangka panjang seperti panas, kekeringan, dan kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko kecemasan, depresi, gangguan bipolar, agresi, gangguan kognitif, dan banyak lagi. Hal ini terjadi saat musim yang tidak tentu, sehingga mengganggu waktu dan minat anak dalam bermain dan belajar. Hal ini menyebabkan daya imun berkurang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, beri aplaus ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau di perubahan iklim itu ternyata dampaknya tidak selalu tentang keadaan sosial ya, tentang keadaan ekonomi gitu ya, tapi terhadap kehidupan remaja itu ya juga berpengaruh ya. Misalnya, nah saat ini kan hujan terus-terusan gitu ya, hujan terus-terusan setiap siang sampai sore, terus kalian pulang sekolah itu ya juga kehujanan. Nah itu juga sangat mempengaruhi hari keesokan kalian untuk beraktivitas di sekolah gitu ya. Jadi mengganggu kesehatan, bisa saja karena besoknya ada ulangan gitu ya. Nah kalian bisa stres gitu ya, kalian tidak menyiapkan apa-apa karena psikologis kalian ini sudah terganggu karena iklim. Oke gitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terakhir ya. Oke, silakan kelompok 5. Oke, ini khusus pakai ini. Mana? Ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pertanyaan nomor 5, yang B dan C. Yang B dulu, Indonesia sangat rentan terhadap bencana. Menurut kalian, adakah jenis bencana yang tidak terjadi di Indonesia? Untuk jawaban kelompok kami, jadi bencana alam yang tidak terjadi di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama ada longsoran salju. Longsoran salju atau avalanches adalah aliran cepat salju. Es dan atau batu menuruni lereng atau gunung. Longsoran salju dapat dipicu oleh kekuatan alam seperti curah hujan, gempa bumi, atau melemahnya lapisan salju. Longsoran lempengan besar es atau salju yang lebih kuat terlepas dari atas lapisan salju adalah yang paling berbahaya. Longsoran salju dapat menerjang semua yang ada di jalurnya, menghancurkan seluruh bangunan dan menyebabkan cedera serius hingga kematian.
Yang kedua ada balai dingin. Gelombang dingin yang juga dikenal sebagai cold snap atau deep freeze adalah peristiwa cuaca yang melibatkan pendinginan udara atau serangan udara yang sangat dingin di area yang luas. Kondisi ini ditandai dengan turunnya suhu rata-rata jauh di bawah rata-rata suatu wilayah. Gelombang dingin dapat berdampak buruk pada manusia, tanaman, properti, dan layanan. Biasanya gelombang dingin didahului atau disertai dengan cuaca musim dingin yang signifikan, seperti badai salju atau badai es. Yang ketiga ada hujan es. Hujan es adalah jenis hujan padat yang terdiri dari bola atau bongkahan es. Badai yang menghasilkan hujan es yang mencapai tanah dikenal sebagai hujan es. Hujan es biasanya berlangsung tidak lebih dari 15 menit, tetapi dapat menyebabkan cedera pada orang dan merusak bangunan, kendaraan, dan tanaman. Hujan es terkadang dapat disertai dengan peristiwa cuaca buruk lainnya, seperti tornado dan topan. Lalu bencana terakhir yang jarang ada di Indonesia yaitu angin tornado. Tornado adalah kolom udara yang sempit dan berputar dengan keras yang memanjang dari badai petir ke tanah. Karena angin tidak terlihat, sulit untuk melihat tornado kecuali ketika membentuk corong kondensasi yang terdiri dari tetesan air, debu, dan kotoran. Indonesia dikenal dengan supermarket. Oke. Indonesia dikenal dengan supermarket bencana karena seluruh wilayahnya memiliki potensi besar terjadi bencana. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjawabnya. Awal pertama kali Indonesia disebut supermarket bencana adalah ketika adanya penelitian dari kolaborasi peneliti Indonesia dan luar negeri yang menyatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Yang maksud peneliti Jepang ini adalah karena seluruh bencana di dunia itu semuanya ada di negara kita. Negara lain bencananya tidak selengkap di Indonesia. Dari pernyataan tersebut saya tidak setuju karena lebih tepat disebut laboratorium bencana. Supermarket bencana memberi kesan negatif seperti kita secara masif memproduksi dan menyajikan bencana. Sedangkan laboratorium bencana dapat menambah beberapa hal, yaitu A. Kekayaan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman merupakan modal besar Indonesia sebagai pemeran utama dalam industri kebencanaan dunia. Yang B. Peluang riset dan aplikasi teknologi sangat luas, mulai dari pemahaman karakteristik ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu prediksi cuaca, kesiapsiagaan, dan komunikasi resiko. Jadi dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya? Sebenarnya, di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis seperti kepadatan penduduk dan segi ekonomi seperti kemiskinan yang masih tinggi telah menambah tingginya kerentanan bencana. Menurut kelompok kalian, apakah kita saat ini mengalami krisis kependudukan dan berpengaruh terhadap respon kebencanaan Indonesia? Ya, saya izin menjawab untuk perwakilan dari kelompok kami. Menurut saya sangat berpengaruh karena di tahun 2023 ini sudah terjadi 3.000 bencana. Ribuan orang mengungsi dan banyak dari mereka kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda. Tingkat kerentanan perempuan, anak perempuan, dan remaja meningkat dalam situasi bencana. Pada situasi tersebut, perempuan dan anak perempuan menghadapi resiko yang lebih besar terhadap eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, kawin paksa, dan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.
dan kematian akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih dari 50 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat adanya konflik dan bencana alam. 3/4 dari total angka tersebut adalah kelompok perempuan, anak perempuan, dan remaja. Hal ini menjadikan mereka sebagai kelompok penduduk yang paling rentan dalam situasi bencana. Sudah terjawab? Apakah tidak ada lagi yang bertanya? Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus ya. Oke, jadi jawaban dari kelompok 5 tadi sangat kritis gitu ya, mengenai apa tadi, krisis kependudukan ya. Terus apa tadi sebenarnya jawabannya apa? Pertanyaannya? Soal yang kedua apa? Kemiskinan yang masih tinggi telah menambah perencanaan bencana. Oke, ya. Apakah ada pengaruh krisis kependudukan gitu ya dengan respon kebencanaan yang ada di Indonesia? Oke, jadi ini jelas ya. Jadi kalau kita krisis kependudukan gitu ya, jadi pertumbuhan penduduk kita turun gitu ya. Kalau seumpama pertumbuhan penduduk kita turun, nah otomatis umur produktif yang akan ada di masa depan itu akan sangat mengganggu dari kehidupan bermasyarakat gitu ya. Apalagi untuk gender gitu ya, terus untuk usia, nah itu sangat berpengaruh. Nah otomatis itu akan menurunkan kemajuan bangsa yang akan datang gitu ya. Oke, berikutnya, oke sudah selesai ya. Oke, nah untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, silakan dikumpulkan ya, silakan difoto LKPD-nya ya. Setelah itu kumpulkan di QR code ini. Oke, silakan. Saya kasih waktu. Oke, baik, sudah dikumpulkan, sudah difoto ya. Oke, nanti saya cek ya. Oke, setelah kita melakukan diskusi gitu ya, mengerjakan LKPD, terus kalian berdiskusi di kelompok dan berdiskusi dalam satu kelas. Nah, mungkin ada yang ingin membuat suatu kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan. Oke, silakan Putri. Bisa berdiri saja. Jadi pada pertemuan hari ini, saya dapat menunjukkan bahwa bencana merupakan peristiwa yang sangat merugikan dan mengganggu aktivitas manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Jenis bencana terdapat 3 macam berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam contohnya itu longsor, tsunami, itu sedang. Sedangkan bencana non-alam yaitu contohnya pandemi, endemik, dan wabah penyakit. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki resiko multi bencana dikarenakan mayoritas karakteristik bencana pernah terjadi di Indonesia dan sangat mengancam. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulan dari Putri ya, ini bagus sekali ya. Jadi menjawab semua dari LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi bencana itu ada berapa macam? 3 ya. Apa saja? Alam, non-alam, dan sosial gitu ya. Kalau alam itu bisa dari geologi
Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh bencana akibat geologi? Tuh, ya, gempa bumi, betul ya. Kalau yang hidrometeorologi apa? Iya, badai ya, angin puting beliung, angin topan, tornado, El Nino, La Nina, itu ya. Oke, jadi betul. Nah, terus kalau yang non alam apa contohnya? Ya, wabah penyakit. Ya, betul ya. Tadi disebutkan, nah itu tadi ada pertanyaan, mengapa wabah penyakit kok bukan bencana alam? Nah, jawabnya juga bagus sekali tadi ya, karena memang yang menyebabkan penyebaran dari wabah itu bukan dari alam ke manusia, tetapi dari manusia ke manusia, gitu ya. Nah, jadi kalau manusia, kalau di dalam pendekatan di geografi, ya, di dalam objek geografi, nah itu manusia dan alam itu berbeda, ya. Jadi ada objek materialnya LAHP-BA, ya itu masih ingat ya kalian ya di kelas 10 dulu. Oke. Oke, sekarang kita adakan post test lagi ya, terakhir, yaitu silakan membuka quizzes ya. Kode dari quizesnya bentar. Bentar ya, lemot ya. 6185003. Kasih ya nomor absen dan nama panggilan saja. Bebas, boleh titik, boleh underscore. Masih 7 anak? Iya, kalau apa usah. Yang masuk berapa ini tadi? Absen 27 berarti ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Kurang 7. Oke, saya mulai ya.
Silakan dikerjakan. Oke, yang juara 1 insya Allah umroh pertama kali Bali Maya. Udah ada yang umroh kayaknya.
Mamaku. Mekot habis lemot. Oke. Ini kalau di end langsung sudah langsung berakhir ya. Oke. Saya ya. Oke. Oke, nah ini hasil dari podcast ini ya. Oke, juara 3 Ilham, juara 2 Zevana, juara 1 Ridwan. Oke, jadi podcast kali ini nilai tertinggi adalah Ridwan. Oke, jadi nanti hadiahnya menyusul ya. Oke, baik. Jadi pertemuan kali ini selesai sampai sini ya. Jadi mungkin ada yang ingin memberikan sebuah refleksi tentang kegiatan pembelajaran kali ini secara utuh. Oke, silakan. Jadi dari kegiatan yang telah hari ini, menurut saya pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat baik dan lancar. Kemudian kita terlebih lagi diberikan keleluasaan Pak untuk mencari suatu permasalahan, kemudian kita mencari solusi atas permasalahan tersebut. Terus kemudian kita juga bisa menjawabnya secara individu maupun kelompok Pak. Itu yang menurut saya paling menarik hari ini. Kemudian harapan saya semoga hal seperti ini bisa berdampak positif kepada kita ke depannya Pak. Kita bisa memunculkan pola pikir kritis dan cepat gitu Pak maksudnya. Selain itu, kita juga bisa menjadi siswa yang lebih menyukai untuk literasi yang digital Pak. Jadi dengan kita membaca melalui seperti ini, kita bisa meningkatkan rasa suka untuk berliterasi seperti itu Pak. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk Aji ya. Oke, jadi terima kasih Aji yang memberikan refleksi pertemuan kali ini ya. Jadi memang pertemuan kali ini itu saya susun gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai jenis dan karakteristik bencana gitu ya. Dan saya ingin agar pembelajaran kali ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu dalam poin bernalar kritis gitu ya. Nah, kita yeli lagi ya. Oke. Masih ingat? Masih. 11.5. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lebih Abdul tadi kita mulai dengan doa. Nah, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Minta tolong ya, Dandi untuk di sini lagi aja. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Sudah, bersilakan. Sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Kita ketemu pertemuan selanjutnya ya. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.